Assalamualaikum Bu Aulia. Waalaikumsalam Pak Harudin. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri apa kabar? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Eh, Syukurlah, alhamdulillah kalau begitu Pak. Oh iya Pak, apakah Bapak punya waktu sebentar? ya tentu saja. Kira-kira ada hal apa ya Bu? Ya begini Pak, ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Apakah Bapak bisa? Tentu saja Bu. Kira-kira Ibu ingin berbincang-bincang masalah apa dengan saya? Hal apa yang ingin Ibu harapkan? Iya Pak, saya berharap nanti saya menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini Pak. Oh, begitu ya Bu. Tentu saja boleh Bu. Malah saya senang bisa berbagi dengan Ibu. Kalau boleh tahu permasalahannya seperti apa ya Bu? Iya, Pak. Misalnya terhadap murid-murid saya yang terjadi itu di dalam kelas. Oh begitu ya Bu. Kalau boleh tahu permasalahan dengan murid-muridnya seperti apa itu? Begini, Pak, di dalam kelas saya itu ada beberapa murid yang mengalami kesulitan untuk memahami belajar yang saya sampaikan. Begitu. Kalau boleh tahu kira-kira ini penyebab dari beberapa murid itu tidak memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan itu kenapa ya Bu? Iya, Pak, ya. Ini sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan anak tersebut mengalami kesulitan. Oh, eee, ada beberapa faktor. Kira-kira faktor apa yang paling memungkinkan sekali, yang paling menyebabkan hal itu terjadi? Iya, Pak. Namun setelah saya tanyakan kepada anak tersebut dan jawabannya anak-anak itu belum sarapan dari rumah. Dan ada juga Hmm, anak lainnya yang saya tanyakan, mereka memang memiliki pemahaman yang agak lambat ya, Pak, begitu. begitu ya Bu. Ada yang tidak sarapan dan ada juga yang memang daya serapnya anak tersebut agak lambat. Jadi seberapa besar harapan Ibu terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang, Ibu sampaikan? Harapan saya itu, Pak, setidaknya anak-anak setelah saya menerapkan pembelajaran itu, mereka paham dengan menjawab pertanyaan saya, Pak. Dan tidak hanya seperti dia melamun diam atau menggeleng saja. Oh, iya iya. Paling tidak memberikan respon yang baik ya Bu, respon positif lah. Baik Bu, setelah Ibu mengetahui beberapa penyebab dari permasalahan ini, kira-kira langkah-langkah apa saja yang akan Ibu lakukan untuk mengatasinya? Iya, Pak, sudah terpikirkan oleh saya. Ada beberapa hal yang saya lakukan. Hal pertama yang akan saya lakukan bagi murid yang tidak sarapan tadi, saya Hmm, akan sampaikan bahwa sarapan itu penting dilakukan, eee, berangkat ke sekolah akan meng dan saya akan menginformasikan kepada orang tua mereka agar orang tua mereka menyiapkan sarapan anak di rumah setiap pagi. iya. Kemudian untuk yang memiliki pemahaman yang lambat, saya akan memberikannya bimbingan yang lebih baik lagi, Pak, begitu. Baik Bu. Eh, itu sih rencana yang sangat bagus sekali, di mana Ibu mengingatkan para murid tentang pentingnya sarapan sehingga murid bisa lebih fokus. Kemudian untuk murid yang agak lambat akan diberikan bimbingan lebih nih,
Menurut Ibu bimbingan seperti apa yang akan Ibu berikan? Oh iya Pak, bimbingannya itu dapat saya berikan berupa latihan dalam praktek tentang pemahaman mengenai pembelajaran yang telah dipelajari. Begitu ya Bu. Tetapi tetap Ibu bimbing terus-menerus, begitu ya Bu? Iya Pak, bimbingannya sampai mereka bisa lah pokoknya. Mhm. Oh iya, sampai mereka bisa ya Bu. Kapan Ibu akan melaksanakan bimbingannya? Iya Pak, saya rencananya akan melaksanakan setelah selesai pembelajaran di kelas Pak. Ya bagus itu Bu. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah ini dan yang akan Ibu terapkan nantinya? Tentunya Pak, saya akan melakukan secara konsisten dan terus-menerus sampai memang terlihat perubahan yang terjadi dalam diri murid-murid saya itu Pak. Oh iya Bu. Kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu atau yang terlibat dalam hal ini? Tentunya dalam hal ini ya kepala sekolah yang akan membantu dan kemudian juga orang tua bekerja sama, Mhm. kemudian teman sejawat saya Pak itu. Oh iya, saling berkolaborasi lah itu Bu ya, untuk hasil yang lebih baik. Kemudian, bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk, ke depannya? Iya Pak, saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan Mmm, menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan. bagus sekali rencana Ibu. Berarti untuk kedepannya agar murid dapat fokus dan memahami pembelajaran yang Ibu terapkan, Ibu akan terus menjalin komunikasi dengan para orang tua. Kemudian Ibu juga memberikan bimbingan yang lebih kepada siswa yang membutuhkan. Begitu ya, Bu? Iya Pak, begitu. Baik, Bu, dari perbincangan kita ini, kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah Pak, perasaan saya sedikit sudah lega berbagi cerita dengan Bapak dan mendapatkan solusi yang baik dari permasalahan yang saya hadapi tadi Pak. Alhamdulillah kalau begitu, Bu. Saya kira pembicaraan, eee, kita ini sungguh luar biasa dan saya harap mudah-mudahan Ibu, dapat melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan. Iya Pak, saya akan semangat dalam melaksanakannya dan membimbing murid-murid saya. Iya, baiklah, Bu, kira-kira, ada ada hal lain yang, ingin Ibu bicarakan? Saya rasa cukup Pak ya, untuk masalah saya. Dan saya sangat berterima kasih atas, waktu yang sudah Bapak luangkan untuk berbincang dengan saya. Oke. Sama-sama Bu, kalau begitu saya undur diri dulu Bu ya, sampai ketemu di lain waktu dan, di kesempatan yang lain. Baik Pak, baik Pak. Sekali lagi terima kasih ya Pak, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Aulia, Waalaikumsalam Pak Harudin. gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri apa kabar? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Eee, Syukurlah, alhamdulillah kalau begitu Pak. Oh iya Pak.
Assalamualaikum Pak Harudin, apa kabar? Sehat-sehat ya Pak? Waalaikumsalam Bu. Iya, alhamdulillah baik dan sehat-sehat saja Bu. Alhamdulillah Pak, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Bapak tidak kelihatan bersemangat. Kalau boleh tahu, ada masalah ya Pak? Hmm, Begitulah Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit salah, namun saya bingung mau sharingnya ini kemana. Eh, Ibu ada waktu gak? Atau mohon maaf ya jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Insya Allah ada waktu Pak, dan jangan sungkan, Bapak tidak mengganggu. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini, beberapa hari ini saya kayak kepikiran gitu. Ada tidak tenang dan kurang konsentrasi dalam proses pembelajaran. Jadi, apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi pikiran tidak tenang Bapak dan kurang konsentrasi dalam proses pembelajaran itu, Pak? Dan apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita ini, Pak? Hmm, saya berharap akan mendapat ketenangan setelah saya bisa menceritakan permasalahan saya ini. Oke, baik, Pak. Saya juga berharap akan mendapatkan sebuah solusi dari masalah saya ini. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya, Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi, permasalahannya seperti apa ya, Pak? Coba silakan diceritakan ya, Pak. Baiklah Bu, beberapa hari terakhir yang lalu ada pengawas melakukan supervisi di kelas saya. Lalu di mana waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Tapi, ngomong-ngomong bagaimana bisa, Pak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya ya Bu, sebenarnya masalahnya tidak tidak terlalu serius sih Bu. Oh, tidak serius. Tidak serius seperti apa ya, Pak? Itu Bu ya, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran saya yang saya lakukan. Oke, proses mengajar yang bagaimana ya, Pak? Apakah Bapak dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa yang, sehingga Bapak sampai dikritik seperti itu? Jadi sepertinya beliau itu keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama Ya. ini ketika saya mengajar saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku, referensi, perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, malah eh, beliau agaknya kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya begitu ya, Pak.
Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu ya, Pak. Selama ini apa saja ya, Pak, yang Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber, baik itu dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran, eee, yang interaktif dan, menyenangkan. Ya, lalu, mengapa Pak Harudin tidak menggunakan buku teks? Menurut saya sumber belajar yang, saya gunakan ini sudah cukup, Bu, memudahkan para murid supaya juga, murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tahap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu sudah bagus. Kemudian soal output-nya, menurut Bapak bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Kemudian seperti yang kita ketahui bersama kalau bahwa karakter dan profil pelajar para murid itu kan beragam dan belajarnya itu pun juga berbeda-beda ya, Pak. Oh iya, betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang, hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, begitulah Pak pentingnya buku tes sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan teks. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Iya, jadi setelah Bapak bercerita sekarang, bagaimana perasaannya Pak? Iya terima kasih, Bu. Terus terang saya sudah merasa agak tenang, akan tetap mengganjal, suatu hal yang membuat saya merasa resah. Sehingga kepikiran terus, bahkan sampai di rumah juga kepikiran. Terus dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga, Bu. Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman ini karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kami, Bu. Di mana saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Ya, jadi jika saya boleh menyimpulkan ya Pak, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman dan kepikiran terus adalah saat situasi. Kemudian karena Bapak Harudin tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan Bapak, Bapak memberikan argumen atau pendapat sehingga pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, Bu, ya. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya? Jadi, kalau menurut saya ya Pak, kalau masalah ini Pak Harudin bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Pak Harudin dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bapak sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya yang ya, pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Harudin dalam mengajar. Iya, Bu, mudah-mudahan ya, Bu. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Jadi, selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama tadi, lalu apa rencana Pak Harudin selanjutnya? Hmm, iya, saya berniat menemui beliau, Bu, untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan
memberikan solusinya. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus itu, Pak. Lalu, apakah masih ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Hmm, rencananya saya juga bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas, dan Ya. saya juga akan meminta maaf kepada beliau kemudian terkait proses belajar. Kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping itu juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses pembelajaran, belajar mengajar yang baik itu, Bu. Terus kemudian bagaimana dengan proses, kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya? Iya, Bu. Setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar yang saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar siswa eh, yang berbeda itu. Wah, subhanallah luar biasa sekali, Pak, ya. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu, Pak. Wah, alhamdulillah, syukurlah, Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kami. Takutnya nanti malah tambah parah, melebar. Ya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Pak. Pada akhirnya Bapak sudah merasa lega, terus dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya ya, Pak? Hal itu ya, secepatnya saya akan eksekusi tatap muka ke depan, lalu dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum pastinya. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya akan menghadap kepada kepala sekolah dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas. Iya, Pak, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang, kira-kira Bapak dibutuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih Mhm. dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru, rekan sejawat, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan dan kolaborasi. Wah, ini ide yang sangat bagus ya, Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Pak, dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman. Ya, amin, amin, amin ya robbal alamin, Bu. Ya, Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya, Bu. amin amin ya robbal alamin. Iya, Pak, sama-sama. Jadi ini mohon maaf Pak, kebetulan saya ada janji dengan para murid, anak wali saya, mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara nanti pada hari Senin. Ya, ya, Pak, silakan. Terima kasih Bu, assalamualaikum.
sama-sama. Terima kasih kembali, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi